Let's start. Video kali ini akan membahas Fatal episode kedua. Fatal Kamen Rider Kids versus Kamen Rider Gachard di seriesnya. Oke. Jadi apa yang membuat mereka series mereka ini fatal dan dampaknya tuh bisa minor dan bisa mayor. Kali ini gue akan menunjukkan tentang konsep dan eksekusinya. Jadi sebelum aku membahas lebih lanjut lagi, ini disclaimer terlebih dahulu bahwa aku ngomong secara belak-belakan, secara ngelantur, ya kan? Dan juga sesuai dengan pandangan perspektif aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya tolong koreksi dan nanti kita bahas nanti. Oke, kita akan bahas Fatal dari series yang baru aja tamat kemarin, yaitu series Kamen Rider Kids. Nah ini lagi rame-ramenya, lagi FOMO-FOMO-nya, bener FOMO banget. Tapi ya kenapa FOMO? Ini aku aja kenapa FOMO? Karena series Kamen Rider Kids itu rider playernya tuh masih kosong semua, masih perlu ditambahkan lagi, masih perlu ada spin off lagi, perlu ada TDFC lagi atau gimana lagi, itu perlu ada untuk melengkapi plot hole yang ada di seriesnya. Itu adalah kekurangan dari series Kamen Rider Kids ya. Pertama ya. Yang kedua, itu core dari konsep dan eksekusi. Dan kalau mengenai konsep dan eksekusinya untuk series ini itu mengenai game survival, yaitu game battle royale yang begitu repetitifnya. Awal-awal mungkin bukan repetitif, mungkin seru aja. Ketika kalian menonton series Kamen Rider Kids ya sampai terakhir, kok begini terus, nggak ada seru-serunya, nggak ada lebih nggak ada rasa, bukan intens tapi lebih kayak chaosnya tuh nggak ada, chaos dari game tuh nggak ada. Nah, chaos dari game memang ada, cuman diperlihatkan sebentar. Tapi kenapa harus sebentar? Nah itu doang. Kita kata-kata repetitif ini memang secara itu aja, itu aja, game itu aja. Jadi tidak gamenya tuh ya game itu melulu ya kan, tidak mengandalkan namanya variatif game. Kalau survival memang awal-awal memang itu aja. Tapi ketika lo ada item atau ketika lo ada barang yang lo gunain di tempat tersebut, atau kayak lo bermain di tempat tersebut, lo bisa apa-apain seperti itu. Kayak lo variasi tersebut, variasikan. Kalau misalnya lo dapat senjata ini, lo variasikan gimana, lo misalnya dapat senjata A, lo bisa variasi, lo senjata B variasi ya kan. Jadi kalau lo ada bervariasi, kenapa lo namanya repetitif? Nah itu sayang sekali sih, game survivor yang repetitif, mengenalkan dengan God ya kan, dengan God dewa ya kan, terus mengenalkan dengan sistematika reinkarnasi. Oke lah, kalau misalnya ada cerita reinkarnasi, berarti gamenya harus jelasin tuh game apa yang dipakai di reinkarnasi UKOS yang dulu pun bisa dipakai di series Kamen Rider Kids sekarang. Nah itu loh, dia nggak pakai. Saya tahu bahwa game tersebut pernah dibuat di sebelum UKOS lahir, atau reinkarnasi UKOS yang dulu itu pernah dipakai. Nah itu loh, itu baru namanya bervariasi. Gamenya nggak dari ini dulu, dari sumuri mulu ya kan. Jadi itu ya kurang elegan, kurang gimana gitu. Meskipun ada dari Cirami atau gimana, itu agak
tolol sih memang. Game yang survival yang repetitif itu memang sangat-sangat kurang. Jadi repetitif, tapi entah kenapa melihat dari actionnya, melihat dari fighting, koreografi fightingnya, melihat sinematografi itu keren banget. Malahan ini lebih keren daripada, nah ini dia series baru kita, series baru Gacak. Nah, aku nggak ngomong semua dari series Kamen Rider Gacak itu jelek ya, tapi ada yang keren, ada yang biasa aja, bahkan meh. Begitu pun sama. Terus, kerennya tuh adalah bagian situnya. Terus ini tidak ada Kamen Rider baru yang banyak sebagai peserta. Jika lo menjadi chapter berapa? 3 atau 2 itu ya, 3 nggak salah. 3 apa 2 aku lupa. Itu ada Kamen Rider Lupus sama Night Sparrow. Kenapa harus 2 peserta doang yang muncul? Kenapa nggak semua aja yang muncul? Seperti seperti pertama. Seperti arc pertama. Kenapa nggak muncul semua Kamen Rider banyak sekali? Itu komplainku. Kenapa kok 2 orang ini yang penting? Peserta itu nggak harus dari 2 orang ini. Kamu bisa banyak sekali pesertanya. Aku di Riddle Player itu memang banyak sekali player-playernya yang keren-keren, namanya tuh keren-keren banget kan. Kamu nggak dimunculin. Nah, terus sangat banget. Konsepnya tuh eksekusinya tuh sangat banget. Padahal konsepnya tuh bagus banget ya kan. Konsepnya tuh dari banyak sekali. Terus kenapa banget munculin tuh cuman 2. Terus dia ada yang chapter terakhir Genesis cuma 2 lagi. 2 terus. Kenapa nggak langsung banyak seperti chapter Act 1? Ini gue sangat disayangkan sekali sih. Sebagai penonton, sebagai awam tuh gue sayang sekali. Kenapa harus harus pesertanya dari rider playernya tuh harus bertambahnya tuh 2. Meskipun di peserta tersebut ada sisi ceritanya, gue tahu, tapi kenapa harus ada 2 orang ini yang penting? Kan bisa sebagai cameo kan, peserta yang lain bisa jadi cameo, kayak Act 1 kan ada cameo-nya kan, seperti ini ada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian tuh kan ada tuh kan cameo itu kan, sekedar sedikit aja tapi bisa berkesan kan, oh ini lo rider playernya lo ada, nggak harus penting-penting aja loh, entah bisa ke tukang bangunan, entah gimana gitu, ada orang kerja, bisa begitulah, beginilah. Jadi semua orang tuh bisa jadi Kamen Rider. Sebenarnya semua orang tuh bisa jadi Kamen Rider. Tapi di seleksi di Battle Royale ini, lo pantas kak? Kan? Nah, jika lo seleksi, ini salah. Hacheng, Neon, Azuma, terus si Taikun, si Kewa Sakurai, dan Lopo dengan Sparrow. Isa itulah. Itu baru enak tuh. Kan? Jadi kerasa seperti kayak Squid Game dapet. Fortnite juga dapet. Pokoknya itu dapat semua lah pokoknya. Sedangkan lo, ya kan, sudah di seriesnya Kamen Rider Kids itu tidak seperti itu kenyataannya. Untungnya aja eksekusi dari koreografi dan juga sinematografi dari Kamen Rider Kids dan lainnya itu keren banget ya kan. Itu dia terbantu sama itu. Nah, itu kekurangan dari series Kamen Rider Kids yang begitu aja. Kurang ada dinamika chaos, dinamika intens yang begitu wah, begitu menarik, begitu gimana, begitu ya. Game survival yang dihadirkan ya di seriesnya menurutku kurang begitu klop, kurang begitu mateng, mungkin kurang mateng sedikit aja ya, kurang mateng sedikit, terus kurang bisa
ini ada memorable, mungkin ada memorable di act 1 mungkin ya, act 2, 3, 4 mungkin kok gini ya kan, kok gini ketika gamenya kok gini, kok gamenya kok gitu. Jadi apalagi yang paling parah tuh ini Goddess of apa Destruction yang apa namanya eh, yang parah itu kan, ada Kyawa Sakuranya tuh emang game apaan sih itu, game 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 parah sih emang. Mending kalau misalnya sini tuh dihilangin, diganti dengan game yang paling unik, game paling keren lagi, kayak game paling kocak atau game paling gimana tuh di waktu Cerami tuh lucu banget, lucu tapi keren ya. Nggak dirasikan desain itu enggak, jadi biarkan aja. Jadi kurang bervariasi, kurang bisa apa namanya, ada gamenya tuh nggak ada intensnya sama sekali, tapi kita sebagai intens tuh di Kamen Ridernya, di gamenya nggak ada tuh, cuman di chapter satu doang, di act satu doang ada gamenya tuh intensnya dapat banget ya. Ya ketiga part itu kagak ada. Coba lo gamenya tuh di apa namanya, dibuat oleh Jamato, Jammer Garden dan si Aceh Medal, kan lebih seru tuh kan, karena bukan sumur lagi yang jadi gamenya. Terus game dari Sengoku ya kan, game Sengoku, game ala Jepang dulu ya kan, era Jepang dulu. Itu menurutku ya udah biasa sih, udah biasa, udah apa, sudah kayak keren banget. Menurutku yang paling keren tuh di ini, kalau mencapai keren tuh kayak gamenya di eranya ini Gezer tuh, Kamen Rider Gezer. Kamen Rider Gezer itu ini apa namanya, era Sengoku, lebih Sengoku lagi, dia bisa gimana gimana tentang zaman itu. Jadi zaman itu bisa gamenya tuh bisa macam-macam tuh kan. Dan emang nggak seperti itu Sengokunya, kayak bisa lo ini ke ini ke ini itu bisa counter lain, bisa ke setelah lain, gimana gimana tuh bisa keren banget kan, bisa keren banget, bisa apa, adaptasi dengan peserta lain itu bisa membunuh peserta lain, menghancurkan peserta lain itu juga keren loh. Tapi itu konsepnya ya kan, konsepnya yang begitu keren, tapi ketika eksekusinya di seriesnya apakah begitu? Enggak, beda banget eksekusinya. Dia tuh hanya mementingkan dari sisi dari Ukyo S dari Commander Kids, nanya tuh nggak penting, kayak berasa kayak filler aja, berasa kayak tambahan aja, kurang begitu uh, kena kena di hati, kurang begitu kena. Jadi di pandangan tuh, di pandangan Ukyo S aja terus begitu, itu kurangnya di situ situ sih. Oke, fatal, lumayan fatal, lumayan fatal, lumayan fatal. Karena kenapa kok bisa aku bilang lumayan fatal? Karena kalau itu fatal banget, sinematografi itu nggak keren, koreografi fighting nggak keren. Sedangkan di series itu keren banget kan, keren banget, kebantu banget sama ketutupan, sama game yang repetitif, game survival yang repetitif tuh kebantu banget ketutupan tuh, yang repetitifnya tuh. Nah itu, jadi kalau bilang di situ memang yang keren banget juga enggak, yang biasa banget juga enggak, ya cakep lah. Oke, ini yang paling parah sih menurut gue, paling parah segi konsep dan eksekusinya, ini paling parah menurut gue. Tapi sih ya sama-sama dikategorikan dari lumayan parah, lumayan fatal. Itu adalah di series Kamen Rider Gajak, ya kan? Kita bacakan. Nggak skripnya nih kan. Seharusnya di chapter 1 itu sampai setengah chapter 2, entah sampai setengah chapter 2 atau sampai itu harusnya amalgamnya atau cheminya itu random, bisa random aja. Karena tuh berasa impactnya dapat, serunya juga dapat, jadi emosional juga dapat, juga intens juga dapat, intensnya juga dapat, terus ya kan, itu juga dapat banget ya kan. Kenapa kok bilang random? Nah begini,
Oke lah, bolehlah awal-awal dikasih dengan chemistry yang begitu base match lah antara kehadiran dari Hopper One dan kehadiran dari Streamliner lah. Itu kayak setuju. Nggak apa lah, seperti karena debut dari Kamen Rider Gacak, ya kan? Gue tuh. Tapi setelah episode ketiga, kedua apa ketiga, sampai setengah setengah chapter kedua atau sampai ke chapter kedua, lo bisa mengajarkan Malgam dan chemistnya secara random. Ada lo misalnya nih, wah sini ada apa namanya, cheminya itu muncul tuh kan, misalnya bambu misalnya. Terus yang sini adalah kayak eh Perasol misalnya Perasol. Wah, tadi apakah ini best match? Apa gimana? Itu biarkan Hotaro yang menyelesaikan apakah ini adalah best match atau bukan. Biar Hotaro dan kawan-kawan sendiri yang mencarinya. Mencari tahu solusinya. Biar dia mencari tahu apakah cocok dengan dia atau bukan. Kayaknya cocok apa bukan, ya kan? Bukan mentang-mentang itu hanyalah base match-nya hanyalah 4 dan 6 10, terus 3 sama 7 10, 6 sama 4 10 dan sebagainya kan, 2 sama berapa 8 10. Tidak hanya semata-mata itu aja, tapi ada randomnya tuh harus dapat banget ya kan. Kayak ada Streamliner muncul lagi, terus ada apa namanya, Berosol, terus ada Valencia, terus apa lagi ada apa lagi, Unracer, apa Untrooper, ada Racer ya kan, Racer G, terus ada apa lagi itu pas Untrooper, kalau jadi dengan dihadirkan dengan apa lagi, aduh baru ngacak ngacak aja tuh gamingnya tuh. Nah, kami juga ngacak jadi ada apa SRB itu gimana dan sebagainya, tuh harus ngacak, gak boleh secara berurut-urutan. Nah di serinya tuh berurut-urutan, di sana ada Streamliner sama Pro One, terus di kedua tuh ada apa lagi tuh, apa Rebusido dan juga Skebo, terus yang ketiga tuh kayak ini Jamur, ya kan? Nah itu Submarine sama Jamur tuh apa tuh ya? Mushroom. Nah, itu menurutku runut banget. Kenapa harus runut secara berurutan, nggak secara random aja sih yang dijadikan? Kalau secara random itu mungkin kayak itu dapat intensnya, mencari tahu itu basement tempat tidak, terus mengetahui kalau namanya tuh mengetahui apanya, ada detektifnya, ada adventure-nya juga, gimana gimana tuh ada begitu. Oke lah, itu aja sih. Terus ini lagi kayak aja sih. Ntar, panen lagi ketika mencari level X ya. Level X kan random kan level X-nya kan. Ada Evo X juga X-Rex kan. Ada kita masing-masing kan. Seharusnya kenapa nggak gantungan lagi level X-nya? Kenapa tok di situ aja? Itu agak kecewa sih menurut gue, kecewa. Seharusnya ketika lo dapat 2 level X, harusnya lo bisa menuju kan kami lagi, yang lebih random lagi. Ya 3 lah minimal. 3 tuh minimal ya. Tapi menurutku lagi lebih keren lagi, lebih goksa lagi. Gak serta-merta tuh kaminya tuh ya runut. Jadi kesalahan ya, konsep itu memang dipercepatkan memang ya. Konsep yang bagus tuh ketika konsep itu sesuai, ketika konsep sesuai dengan premis ceritanya, kalau ketika eksekusinya juga bagus banget ya kan, tuh barangnya konsep dan eksekusinya tuh bagus banget. Jadi saya ulangi lagi, jadi kesalahan fatal bagi ini tuh, jadi kalau menghadirkan kemis dan juga amalgam itu kurang random, masih belum bisa yang intensitas dari mencari kemi-kemi. Jadi kalau mencari kemi-keminya
lo pasti akan bilang gacha kan, gacha aku berarti dapat, dan juga harapan pasti gacha. Aku mengharapkan kami ini adalah misalnya streamliner, padahal ketemunya itu bukan streamliner, melainkan Berosol atau Caesar B atau Kacula, ya kan? Nah, berarti kalau tidak sesuai harapan, berarti gacamu gagal. Lo cari gacha lagi. Oh, ini lo gacaku, harus seperti apa aku mendapatkan gacha tersebut? Jadi ada usahanya, enggak cukup dapat mengalahkan Malgam, enggak kayak gitu doang. Boleh lah awal-awal mengalahkan Malgam, tapi ketika episode 2 semester terakhir, masa lo makan Malgam terus? Ya kan? Ketika maksudnya tuh ada ininya, ada apa namanya, rasa-rasa mencari tahu, oh anta nggak harus makan Malgam, anta bisa eh, pakai ini tuh bisa makan Malgam, cara ini tuh bisa pakai makan Malgam, nggak harus berarti Kamen Rider. Misalnya aku pakai pembambu misalnya, atau lah bisa, kami itu bisa makan Malgam tanpa harus menjadi Kamen Rider. Lo harus mendapatkan Malgam tersebut, kartu dari Malgam tersebut, lalu jadi Kamen Rider. Begitu. Itu hal-hal yang harus random, itu harus dapat best match-nya kan. Ketika lo kartu yang nggak best match, lo pasti kecewa kan. Lo nggak gacha, harusnya aku gacha dong. Nah itu. Nanti lo harus ada ininya, gacha, tidak gacha, dan gacha. Bukan harus minta-minta gacha, 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 gacha. Lo memang sok hebat, tapi lo sudah urutannya gacha, tidak gacha, dan gacha, ya kan? Begitu kan? Nah, ketika gue nonton, aku nonton ya di series chapter 1 chapter sampai chapter 3 itu, memang yang dijelaskan memang nggak ada kata-kata gue nggak gacha loh, ya kan? Gue nggak gacha. Selalu ngomong kamu dari gacha tuh, atau Hotaro Chinose itu ngomong gacha, gacha. Karena nggak ngomong nggak gacha, ya kan? Nggak ada tuh, ya kan? Ada kita merasa dapat intensi itu nggak ada sama sekali. Beda sama Kids ya kan. Ketika usia 12 sampai 13, si UJOS itu memang retire atau sudah kalah lah dari other player. Ketika kalah, ingatannya sudah terhapus, karena ada cara di balik itu, di posternya dibuka tuh, ya kan? Nanti UJOS sudah menulis kan syarat-syarat tuh mengembalikan ingatannya, tertulis tuh. Nah itu berarti tuh ada namanya, oh ada ikatnya, ada apa namanya, ada caranya, ada syaratnya loh untuk mencapai dengan ikatan di playernya yang ketika kalah retire, ya kan? Begitu. Nah, ada player retire tersebut bisa ke Jamar Garden untuk menjadikan Jamato kan. Ada intensnya banget kan. Kalau sini enggak. Jadi kalau kaminya sudah tangkap, kita bisa ke Malgam, bisa pakai oleh si Dread di Kamen Dread. Tapi entah kenapa ketika memakai Kamen Dread itu juga mempunyai Kamen Dread yang kami yang lebih kuat lagi, itu kan agak tolol kan memang kan. Harusnya kan semua bisa merebut kami dari Hotaro Chinose. Nah itu enggak hanya mengandalkan bos besar doang, atau si Gurion sama doang. Begitu. Itu sih komplain banget sih gue. Itu fatal banget sih. Lebih fatal dari Commander Kids, memang fatal. Aku gak ada masalah, gak ada dimension. Tapi gue masalah sama hal random dari Kemis dan juga Malgam yang dihadirkan itu. Biarkan Otaro dan kawan-kawannya itu mencari tahu solusinya. Lo bisa sekolah, mencari tahu gamenya tuh gimana. Oh ya, bantuan Kajiki, ada bantuan Renekudo, ya kan? Jadi gak semata tuh Renekudo yang menjadi secondary rider di, ya gue setuju. Nggak harus saat itu Renekudo menjadi secondary rider, nggak harus. Memang betul eksekusinya, tapi eksekusinya ada masih kurang. Itu apa? Hal random dari games yang datang, dan juga makin datang itu kurang. Oh, kita mencari gamingnya, mencari
apa namanya Malcolmnya, mengalahkan Malcolm itu harusnya lebih unik lagi, lebih wah lagi, lebih emosional lagi segi ceritanya. Ya, kami pasti ada ceritanya masing-masing. Tapi ini ya, meskipun ada ceritanya masing-masing, gue lebih suka antara ini, Trooper dan juga Wrestler, Wrestler G. Gue suka episode 4-nya tuh Trooper, episode 5 itu adalah Wrestler G. Tapi kan runut kan. Kenapa harus runut? Itu sih kecewanya. Dan untungnya episode kelima tuh episode terbaik memang. Keren. Karena Andre kan gak emosional. Lagi-lagi. Kenapa subclaim itu ada sisi emosionalnya, sisi story-nya. Kenapa nggak sekalian random tersebut ada sisi story masing-masing, misalnya random, sistem liner, itu story apa? Hopper One, itu story apa? Ya kan? Baru nanti ketika nanti ke kedua, lah apalagi, aduh story-nya tuh nggak harus melulu gitu, nggak harus kami itu ada story-nya atau gimana, ya kan? Kami itu apa story. Gini ya, misalnya Pokemon sama Digimon, ya kan? Ini aku tahu aja ya. Aku nggak sekilas saja tuh. Mereka berdua tuh battle loh. Dia tuh gak bilang gacha, tapi dia tuh gacha banget loh. Harapannya pun juga tuh, ya kadang gagal, kadang berhasil. Dia mendapatkan Pokemon ini tuh gagal, melihat Pokemon ini berhasil, dan Digimon juga sama. Itu harusnya sama seperti itu. Dan lagi ini dikaitkan dengan namanya ini apa namanya di animenya kan, apa namanya si apa Full Metal Alchemist ya, Full Metal Alchemist ya ya Full Metal Alchemist dikaitkan dengan anime Full Metal Alchemist. Oke. Kenapa kok dikaitkan dengan anime tersebut? Gajah kan bisa mengelevate anime yang seperti ini, alam yang bagus banget ini, lo bisa mengelevate desain itu lebih bagus lagi, ya kan? Karena kalian nonton sampai chapter keempat, ya kalau salah itu daging gigi itu tadi Tritak Sister tuh menjelaskan bahwa ada homunculus. Ketika referensi di Fullmetal Alchemist kita homunculus, berarti ada animenya ini referensinya berarti di anime Fullmetal Alchemist. Nah itu loh. Nah nggak sampai situ aja. Kalau series ini berarti mengandalkan anime dari Fullmetal Alchemist. Berarti harus kita ini gacat series Commander Gadget harus perfect, ya kan? Harus bisa menambahkan yang ada di anime tersebut. Nggak ada di anime tersebut itu apa? Lo bisa jelaskan di sini, ya kan? Bisa elevate. Ada bisa kombinasi antara konsep dari Fullmetal Alchemist dengan Chemist dan Amalgam. Begitu. Apakah berhasil? Apa eksekusinya? Enggak. Ya biasa aja. Nggak ada kerennya gitu. Mungkin apa yang kerennya skill sama ini aja. Choreograph acting kan diadakan sama Kyota Kataguchi sama Koji Sakamoto itu aja. Cuma collab sama fan service, ya kan? Oke, sarannya fan service itu mengajarkan Kamen Rider Legend, menjadikan Kamen terdahulu datang ke seri kaca. Menurut ya bagus-bagus aja sih ada fan service, cuman hati-hati. Lo harus mengandalkan namanya apa? Cerita utamanya harus lanjut, nggak boleh berhenti sampai sini, nggak boleh stuck di situ, nggak boleh pending lah istilahnya, harus lanjut. Kalau pending cerita utamanya dengan Commander Legend, berarti apa yang mendapatkan adalah ya filler. Meskipun tuh bagus episode-nya, tapi filler. Itu loh, sayang sekali kan. Ya,
Kenapa Legend itu nggak lawan Daging Gigis? Kenapa Legend itu nggak lawan ini Kluturabis? Kenapa Legend nggak lawan ini, nggak lawan itu? Kenapa harus kerucut-kerucutnya Kasin, ya kan? Itu sih tolol sih, ya kan? Jadi itu sih Gacor memang sekarang memang amburadul, kacak-adul memang berantakan sama sekali, berantakan banget ya kan. Jadi itu sih Gacor. Jadi siapa yang menang? Jadi yang menang ya lagi-lagi enggak Gacor. Yang menang adalah Kamen Rider Kids memang. Applause. Jadi Gacor kemarin 1, sekarang adalah Kid 1. Video berikutnya akan tentang unik-unik dari series Kamen Gacor versus Kamen Legend. Kenapa Gacor versus Legend ini tidak dilanjutkan di spin-off-nya? Kenapa harus di seriesnya? Kalau misalnya seperti ini, seharusnya dia sama Gacor itu berantemnya itu adalah episode 35. Nah, kalau begitu, spin-off tersebut kenapa tidak dilanjutkan di spin-off-nya? Di episode 35, Anda berantemnya tuh ya. Kenapa nggak dilanjutkan di spin-off-nya? Ada episode 2 tuh kan, ada 2 episode kan. Kenapa nggak ada episode 3 dan juga episode keempat? Kenapa nggak dilanjutkan di spin-off-nya tersebut? Itu nanti kita akan bahas di unek-unek Kamen Rider Gacor versus Kamen Rider Legend. Itu aja sih, ya kan? Kenapa hal seperti ini tuh lagi-lagi kurang intens, kurang apalagi villainnya kurang intens menurut gue, ya kan? Ya lagi-lagi Gacor ini menurut gue banyak kekurangannya sih, mayor lagi kekurangannya daripada Kamen Rider Kids ya kan. Mari kita lihat siapa yang akan menang seriesnya, siapa yang lebih unggul, Kids atau Gacor. Kids tidak ada fan service, tapi kalau Gacor itu ada fan service-nya bro, ya kan? Fan service-nya tuh agak gimana gitu, filler ngeri, tapi biasa aja sih menurut gue, biasa aja. Apa yang membuat fillernya tuh biasa aja, apa yang membuat fillernya tuh bagus banget. Oke, nanti ketika Kamen Rider Legend udah selesai hadir di Gacor, series Gacor, nanti bahas masalah unek-unek dari tersebut. Oke, itu aja dari aku. Ya, lanjut ke video berikutnya. Bye.